Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa menjadikan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, dan mari kita panjatkan salawat dan iring salam ke Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Allahumma shalli wa sallam. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai hukum lam ta'rif dan lam fi'il di bait ke-24. Dari sini, dari halaman 30. Sudah ketemu? Nah. Qala rahimallahu subhanahu wa ta'ala al-musannifu hadal kitab wa nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumi fid darain amin. Lilami al-halani qabla al-ahrufi. Bagi lamnya kata al memiliki dua keadaan apabila ia terletak sebelum huruf. Nah, jadi sini beliau menjelaskan mengenai lamnya huruf al, berarti ya berarti alif lam ta'rif. Nah, apa nih sebenarnya alif lam ta'rif? Nah, lam sukun yang dibuka dengan apa? Lam sukun yang dibuka di depan suatu isim dan didahului oleh hamzah wasal. Di mana hamzah wasal ini kalau kita mulai bacanya diberikan harakat fathah. Nah. Kemudian lam ta'arif ini, alif lam ta'arif ini terbagi menjadi dua. Nah, disebutkan dalam baitnya apa? Ulahuma idharuha fal ta'arifi. Yang pertama di antara keduanya adalah idharu. Dibaca idhar. Jelas. Artinya di sini jelas, artinya tidak idgham. Sini lawannya adalah tidak idgham. Fal ta'arifi. Maka hendaklah engkau mengetahuinya. Qabla arba'in ma'asyratin khud ilmahu mini bagi hajjaka wa khaf aqimahu. Jika huruf alif lam terletak sebelum 14 huruf, khud ilmahu, ambillah rumusan kaidahnya, ketahuilah. Apa itu? Terdiri daripada i bagi hajjaka wa khaf aqimah. Jadi di sini disebutkan apabila ada alif lam qamariyah atau alif lam yang dirangkai dengan huruf qamariyah, itu diantara salah satu daripada 14 huruf yang disebutkan tadi. Apa itu? Hamzah, ba, ghain, ha, jim, dan seterusnya. Di mana huruf-huruf ini diketahui sebab ia disebutkan oleh penulis kitab ini atau pengarang kitab ini dengan apa tadi? Rumusnya yang mudah dimengerti. Apa itu? I bagi hajjaka wa khaf aqimah. Baik, yang baru datang di sini masih ada tempat tuh. 1, 2. Di sini juga masih bisa. Nah, silakan. Ada intermezzo dulu. Yang baru datang di sini. Dia nggak lihat saya di situ, saya nggak lihat juga orangnya. Nah, di situ masih bisa. Di situ sampingnya sini apa? Kenapa mundur? Kan bisa dia ke belakang. Ke sini. Kamu ke sana lagi di sini.
Di sini yang berdua tadi siapa tuh orangnya tuh? Ini gurunya. Silakan ke sini. Duduk di situ, kamu duduk. Ini siapa namanya? Ke situ, tuh. Itu luas tuh. Di sini luas tuh. Di sini. Syafakillah. Masih ada orang yang nggak saya lihat? Di sampingnya itu masih ada? Nggak ada. Baik. Sudah datang semua? Baik, kita tadi ulangi sedikit bahwa alif lam ta'rif itu terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama yang disebutkan di sini adalah yang dibaca idhar. Apa tadi artinya yang dibaca idhar? Apa maksudnya jelas? Tidak idgham. Fatahallahu alaik. Kapan ia dibaca jelas atau tidak idgham? Ketika bertemu dengan 14 huruf yang dirangkai menjadi ibagi hajjaka wa khaf aqima. Contohnya apa? Al-ardi. Jadi hamzanya dibaca jelas. Mimnya apa? Al-musawwir. Lain contohnya al-ghafur. Ha contohnya al-haqqah. Jadi setiap lam yang bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf ini, maka bacaan lamnya itu harus kentara, harus nampak, harus jelas atau tidak diidghamkan. Nggak bisa dibacakan. Mau dicontohin semua atau nggak usah? Nggak usah. Baik. Nah, di sini juga ada sesuatu hal yang tersirat daripada contoh ini. Ibagi hajjaka wa khaf aqimah. Apa itu? Kalau diterjemahkan, lakukanlah ibadah hajimu dan takutlah atau hindarilah sesuatu yang buatnya jadi rusak. Apa sesuatu yang buatnya rusak? Contoh yang membuatnya rusak adalah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perihal ibadah haji. Contoh, melamar sedangkan ia masih ihram, atau menerima lamaran sedangkan ia masih ihram. Itu hajinya nggak sah. Jadi kalau sekarang diberatu ya, kalau ada yang mau lamar jangan diterima dulu. Kalau sedang ihram, nanti setelah ihram baru dilanjutin, baru melamar. Kemudian apa lagi? Contoh lain adalah berburu saat ibadah haji, saat ihram, sudah pakai pakaian ihram. Nggak boleh berburu. Nanti ada bayar dam. Maka ini salah satu contoh yang memberikan kita ilmu pengetahuan ketika kita melakukan suatu ibadah. Baik, seterusnya sanihima, yang kedua daripada hukum alif lam ta'rif ini, idghamuha, ia dibaca idgham fi arba'in wa asyratin aydan. Hurufnya itu tergabung pada 14 juga. Wa ramzaha fa'i, dan rumus-rumusnya ketahuilah. Atau mengertilah atau pahamilah. Nah, ini fa'i. Ai di sini adalah fi'il amr. Wa'a. Dari asalnya wa. Jadi fi'il amrnya cuma satu huruf. Ai. Apa itu? Qiba thumma sirahman tafuz dif dani'am da'su adhannin zur syarifan lil karami. Jadi di sini bahwa apabila ada alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang menjadi awal kata,
daripada kata-kata yang disebutkan tadi, maka lamnya dibaca idgham. Nah, ini nggak boleh ngantuk ini. Ngehayal. Alhamdulillah enggak. Baik. Kapan dibaca idgham? Ketika bertemu huruf yang menjadi awal kata daripada rumusan tadi. Apa rumusannya? Tiba, berarti huruf apa di situ? Huruf to. Summa berarti huruf sa. Sul berarti huruf sod. Rahmah berarti huruf. Begitu seterusnya. Jadi kalau ada alif lam yang bertemu dengan huruf to, maka nggak boleh baca al-thayyibat. Tadi dibaca al-thayyibat. Kemudian ro dibaca al-rahman atau ar-rahman? Ar-rahman. Alhamdulillah, sudah paham semua ini. Baik, kalau sudah paham, berarti di sini juga ada ilmu yang tersirat di rumusan kata tadi itu. Thayyiba artinya kun thayyiban nafsi wa ruh. Jadilah engkau baik jiwanya, baik pribadinya. Summa kemudian sil rahman tafuz. Sambunglah satu rahmi, engkau akan memperoleh kemenangan. Jadi kalau kita menyambung satu rahmi, apa yang kita peroleh daripada kemenangan adalah panjang umur, kemudian apa lagi? Rizkinya luas. Itu. Kemudian udhif dani'am. Katanya jamulah orang-orang yang memiliki kebaikan, manfaat dunia dan manfaat agama. Jadi kalau kita misalnya ingin menjamu seseorang atau mencari seseorang untuk dijamu, maka usahakan itu menjamu yang memiliki kemanfaatan baik dunia maupun agama. Kemanfaatan dunia misalnya apa? Dia bisa berdagang dengan baik. Kita ambil ilmunya, ilmu dagangnya itu. Dia punya ulama, berarti kita bisa mengambil ilmu agamanya. Jadi jamu di rumah sambil kita ambil manfaat. Kemudian apa lagi? Da'su'a wanin. Tinggalkan prasangka buruk. Zur syarifan lil karami. Kunjungilah orang-orang yang mulia, engkau akan memperoleh kemuliaan. Jadi di sini maknanya bagus. Orang akan berprasangka dengan siapa kita berteman. Begitu juga kalau kita ingin mengetahui pribadi seseorang, maka lihat temannya. Maka di sini zur syarifan lil karami. Kunjungilah orang-orang mulia, engkau pun akan memperoleh kemuliaan. Minimal berteman dengan orang saleh supaya kita bisa keciprakan jadi orang saleh. Atau keciprakan kebaikannya. Jangan berteman dengan orang buruk. Nanti juga kita disangka orang buruk. Bisa berteman dengan orang buruk kalau kita membawa kebaikan padanya. Artinya kita bisa merubah orang tersebut. Tapi kalau kita yang terbawa arus, ya jangan. Nah, itu maknanya. Tadi sudah dicontohkan kan? Sudah. Baik, sekarang kita sambung lagi. Walla malula sammiha qamriyah. Dan lam yang pertama daripada lam yang disebutkan tadi dinamakan qamariyah. Artinya alif lam qamariyah. Karena ia dibaca izhar atau jelas. Walla malukhra sammiha syamsiyah. Dan lam yang kedua namakanlah ia syamsiyah. Ya dibaca apa tadi? Idgham. Baik. Kemudian wadhiranna lama fi'lin mutlaqan fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Dan jelaskanlah bacaan
lam fi'il secara mutlak fi nahwi, misalnya dalam contoh qul na'am, apalagi wa qulna dan wal taqa. Berarti di sini dijelaskan bahwa huruf lam yang ada fiil, apa fiil itu? Kata kerja. Secara mutlak harus dibaca jelas. Hati-hati jangan sampai membacanya dengan qalqalah. Seperti apa? Qul huwallahu ahad. Salah. Ya, itu enggak boleh dibaca qalqalah. Itu namanya tawallud. Yang harus dihindari. Maka harus dibaca idhar, artinya jelas. Jelas apanya? Sukunnya. Apa lagi contohnya? Qul lahum. Kecuali dua huruf, maka harus dibaca idgham. Apa lagi tadi? Lam dan ra. Pertama qur rabbi, yang kedua qul lahum. Kemudian contoh lam fi'il madhi adalah ja'alna dan anzalna. Tidak boleh dibaca ja'alna, harus dibaca ja'alna. Kalau yang tengah fi'il adalah faltaqamahul hut, iltaqama, atau alhaqona bihim. Saya mau tanya, alhaqona ini masuk gak ke lam qamariyah? Yang benar? Yang mana yang benar? Masuk atau enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena fi'il. Karena kata kerja dia. Kalau qamariyah tadi masuknya pada isim. Baik. Alhamdulillah. Fatahallahu alaikum. Kemudian apalagi contohnya? Pada fi'il mudhari. Yaltaqiquhu. Kemudian pada fi'il amr apa? Qul na'am, sebagaimana disebutkan dalam bait tadi. Qul na'am. Kemudian anzilni. Kemudian yang tengah fi'il apa? Falyamdud. Baik. Ini telah selesai pembahasan mengenai lam fi'il dan lam ta'rif. Sekarang kita pindah ke berikutnya. Bait ke-30, berarti di sini bab mengenai mislai, mutajanisin dan mutaqaribain. Jika ada dua huruf yang bertemu, maka ia tidak terlepas daripada mislain, mutajanisain atau mutaqaribain. Maka disebutkan in fi sifati wal makharij ittafaqu harfani fal mislani fihi ma'ahaqqu. Artinya jikalau dua huruf memiliki sifat dan makhraj yang sama, maka disebut dengan mislain. Apa pengertian daripada mislain? Bertemunya dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Hukumnya apa? Harus diganti ke huruf setelahnya. Contohnya apa? Kalau ada kata rabihat bertemu dengan tijaratuhum. Di sini ada ta yang sukun bertemu setelahnya apa? Ta yang berharakat. Ta yang berharakat. Ketika ta pertama diidghamkan ke huruf kedua, maka ia dilambangkan dengan tasydid. Begitu. Apa maknanya tasydid? Tasydid itu maknanya menunjukkan dua huruf yang digabungkan menjadi satu. Itu makna tasydid. Jadi salah tadi disebutkan huruf ta-nya kemudian bertemu dengan huruf bertasydid. Salah itu. Karena disebutkan di sini yang dimaksud adalah melambangkan dua huruf yang digabungkan menjadi satu. Maka rabihat tijaratuhum,
Karena huruf ta'nya itu digabungkan ke ta berikutnya, maka dilambangkan dengan contoh lain. Idhab bi kitabi. Boleh nggak dibaca idhab bi kitabi? Yakin? Yakin. Baik. Karena menjadi apa? Idgham selain. Idhab bi kitabi. Contoh apa lagi? Balla yakhafuna. Sudah dimengerti? Kita pindah bait berikutnya. Wa iyyakuna makhrajan taqaraba wa fi sifat ikhtalafa yulaqqaba mutqaribaini. Dan jika makhraj kedua hurufnya berdekatan dan berbeda sifatnya, maka disebut dengan mutaqaribain. Ya, jadi disebutkan di sini jika ada dua huruf yang bertemu, kita lihat apabila dua huruf yang bertemu ini berdekatan makhrajnya dan berbeda sifatnya, maka disebut dengan mutaqaribain. Ya. Maka hukumnya apa? Harus dibaca idgham. Artinya dia huruf pertama dibaca dibaca idgham ke huruf setelahnya. Ini ngantuk lagi kali ini. Hurufnya di sini kita ambil contohnya apa? Lam dan ra, qaf dan kaf. Kalau lam dan ra berarti dibaca kul rabb atau qur rabbi. Qur rabbi. Kalau nakhluqkum berapa cara bacanya? Dua. Yang pertama idhar apa? Idgham kamil. Yang kedua idgham naqis. Kalau idgham naqis gimana? Huruf sifat huruf qafnya harus dinampakkan ketika diidghamkan ke huruf kafnya. Berarti sifat apa yang dinampakkan? Istilahnya. Nanti apa tadi idgham naqis ya, nakhluqkum. Kalau dibaca idgham kamil, dan ini yang lebih utama adalah memasukkan huruf qaf ke huruf kaf tanpa menyisakan sedikit pun daripada sifatnya. Apa itu cara bacanya? Nakhluqkum. Jadi pahami? Baik. Kemudian hukum berikutnya adalah au yakuna ittafaqa fi makhrajin duna sifati hukkiqa bil mutajanisaini. Atau kedua huruf yang bertemu itu apa? Sama makhrajnya, berbeda sifatnya, maka ia disebut dengan apa? Mutajanisain. Jadi pengertian mutajanisain adalah pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya, berbeda sifatnya. Hukumnya dibaca idhar. Contohnya fasfah anhum. Ha dan ain sama nggak makhrajnya? Ha dan ain sama nggak makhrajnya? Sama tadi bilang beda. Sama nggak makhrajnya? Baik, kalau sama di mana makhrajnya kira-kira? Tengah tenggorokan. Sama-sama tengah tenggorokan. Ha berposisi di tengah tenggorokan. Ain berposisi di tengah tenggorokan. Ini sama. Kita lihat lagi. Pertama sukun, kedua apa? Berharakat. Tapi harus dibaca idgham atau idhar? Idhar. Berarti dibaca fasfah anhum. Kecuali huruf-huruf berikut ini harus dibaca idgham. Ada 7. Yang pertama apa? Ba ke mim. Jadi bacanya apa? Irkab mana dibaca? Irkam ma'ana. Kemudian ta ke dal dibaca asqalad da'awa.
Kemudian ta ke to dibaca jangan bahasa di to-nya. Idham to jangan idham ifatani. Kemudian dal ke apa lagi? Sa ke dal apa? Yal hadzalik. Kalau disambung ya. Yal hadzalik. Kemudian nomor 5 apa? Dal ke ta apa itu? Wama hatu. Kemudian nomor 6 dal ke wa apa itu? Yawwalamtum. Kemudian ke-7 ta huruf ta ke huruf ta. Ini baca juga menakis. Basauta ahawtu farrawtu farrawtum. Nggak boleh dibaca dalam kamil. Seperti apa? Basata ahadtu farrattu farrattum. Jadi cara bacanya harus dibaca idgham naqis. Nanti dipelajari sama ustazanya. Ustazah Rani sudah pernah belajar. Siapa lagi? Yang pernah baca sama saya. Baru saya. Baik. Berarti bisa. Nah, kalau nanti ini harus baca sama saya. Yang ustazahnya ini. Biar mudah ngajar muridnya. Jadi harus baca apa? Idgham naqisnya. Saya contohkan lagi idgham naqisnya ya. Nah, perhatikan. Siapa namanya yang itu? Look at me. Basal apa? Sin jangan dibaca sod, nggak boleh. Harus tetap dibaca sin. Basal ta. Huruf ta-nya jangan jadi to, nggak boleh. Ingat, huruf sin nggak boleh berubah menjadi huruf sod. Huruf ta-nya nggak boleh berubah menjadi huruf to. Berarti bacanya basauta. Baik. Kemudian apa lagi? Ahawtu. Kemudian farrawtu. Kemudian farrawtum. Cuma 4 kata dalam Al-Quran Madhi Muja dihafal. Cuma 4 kata doang. Berarti harus hafal. Kalau ketemu nanti dengan ini harus dibaca idgham naqis. Kemudian bait berikutnya. Tsumma insakan awwala kullin fasghira samian. Jikalau huruf pertama dari semua jenis yang disebutkan tadi itu apa? Disukun apa? Yang pertama apa tadi di sini? Semua jenisnya. Mislain, apalagi? Mutaqaribain, apalagi? Mutajanisain. Fasghira samian. Maka namakan idgham shagir. Kemudian auhurikal harfani fi kullin faqul kullun kabirun wafhamanhu bil musul. Atau jika keduanya pada masing-masing contoh yang disebutkan tadi apa itu? Mutaqaribain, apalagi? Mutajanisain, apalagi? Mislain. Berharakat. Huruf pertama berharakat, huruf kedua berharakat. Maka namakan daripada setiap masing-masing ini mutaqaribain, mislain dan mutajanisain kabirun, artinya idgham kabir. Huruf pertama yang berharakat tadi diidghamkan ke huruf berharakat setelahnya. Tapi harus diketahui ini bukan bacaan hafiz. Kita nggak baca kalau bacaan kita ya. Ini hanya bacaan siapa? Imam Susi daripada Abi Amr, arti riwayat Imam Susi daripada Imam Abu Abi Amr dan qiraat Imam Ya'qub. Dengan ketentuannya masing-masing yang berada pada kitab-kitab qiraat. Contohnya saya ambil contoh. Contoh apa? Bayyata ta'ifah dibaca menjadi bayyat ta'ifah.
Nah, ta ketemu to apa? Contoh apa tuh? Kenapa mutajanisain? Satu makhraj, beda sifat. Kemudian khalaqakum menjadi khalaqtum. Contoh apa ini? Qaf ke kaf. Mutaqaribain. Kemudian nusabbihaka katsira menjadi nusabbihak katsira. Contoh apa nih? Mutamatsilan kaf ke kaf. Tapi perlu diingat, ini tidak dibaca dalam riwayat Hafs. Hanya riwayat tapi siapa tadi? Imam As-Susi dan bacaan atau qiraah Imam Ya'qub rahimahumallah subhanahu wa ta'ala. Udah berapa menit? Baik. Kita sikat. Maca idgham dari segi pengucapan. Maca idgham dari segi pengucapan. Ada 3. Yang pertama idgham kamil. Apa itu idgham kamil? Mengidghamkan atau masukkan huruf pertama ke huruf kedua secara sempurna baik makhraj dan sifatnya. Contoh tadi apa? Lam ketemu ro. Apa namanya idgham apa? Syamsiyah. Alif lam syam menjadi ar-rahman. Ini idgham kamil. Apalagi contohnya? Dal keta wa mahatu. Dal kata ini idgham apa namanya? Kenapa mutajanisain? Sama makhraj beda sifat. Dal memiliki sifat apa? Qalqalah. Ta enggak punya qalqalah. Maka ketika idghamkan, ia tidak boleh disisakan sifat qalqalahnya, harus dibaca wa mahatu. Kemudian mim ke mim. Lahum ma. Idgham apa nih? Idgham mislain. Ya. Baik, itu aja contohnya. Kita nggak usah banyak-banyak contoh. Nanti baca sendiri di buku. Kemudian yang kedua idgham nakis. Idgham nakis ini artinya apa? Pengertiannya, sebutin. Berarti kalau ada huruf yang bertemu, ada 2 huruf yang bertemu, ketika huruf pertama diidghamkan ini, maka kita akan menyisakan sebagian daripada sifat huruf pertama ketika diidghamkan ke huruf kedua. Contohnya, nanti kita sebutkan. Tapi idgham naqis ini hanya terdapat pada 3 keadaan. Yang pertama apa? Isti'la. Contohnya apa isti'la? Nakhluqukum. Jangan baca naqis. Jangan dibaca kamil. Tapi boleh dibaca kamil. Ketika kita mencontohkan idgham naqis, maka harus dibaca naqis. Jangan contohkan kamil, walaupun dia boleh dibaca kamil. Tapi kita menjelaskan sifat apa nih? Idgham naqis, maka harus ditampakkan sifat huruf apa? Qafnya. Nakhluqukum. Kemudian yang kedua sifat itsbaq. Apa kata itsbaq? Yang sudah belajar Jazari, apa kata itsbaq? Ayo, lupa lagi. Memanjangnya lidah. Ini ada sifat-sifat. Ayo baca apa sifat-sifat situ. Terangkatnya lidah. Baik, apa bedanya isti'la dan itsbaq? Pangkalnya. Kalau itsbaq dari pangkal sampai ujung. Kebanyakan ya. Dari sini dari pangkal ke ujung. Kemudian contohnya apa? Tadi yang kita contohkan 4 huruf itu doang, 4 kata doang itu. Basauta, ahautu, farautu,
farautum. Nah, kemudian ketika apa? Sifat dengung. Nah, ini sudah sering kita contohkan. Contohnya apa? Khairayyarah. Harus sisakan sifat apanya? Dengungnya. Tidak boleh dipanjangkan tapi tidak didengungkan. Contohnya gimana dipanjangkan nggak didengungkan? Khairayyarah. Itu nggak ada dengungnya sama sekali. Bagaimana tahu itu nggak ada dengungnya? Kalau hidungnya ditutup, bunyinya tetap sempurna. Nah, baik. Khairayyarah. Nah, sempurna kan? Itu nggak ada dengungnya walaupun dipanjangin. Salah. Nah, harus ada dengungnya. Contohnya kalau hidungnya ditutup, suaranya tidak bagus, tidak enak, tidak nyaman didengar. Berarti khairayyarah. Nah, itu ada dengungnya tuh. Nah, kalau nggak ditutup berarti bacanya kayak gini. Khairayyarah. Nah, begitu. Sama lagi dengan waliyyu wala nasir. Nah, nggak boleh dibaca dipanjangkan saja tanpa ada. Nah, seperti apa bacanya? Waliyyu wala. Kalau ditutup hidungnya bunyinya tetap sempurna. Waliyyu wala. Nah, itu dua harakat tapi bunyinya sempurna. Salah. Kalau hidungnya ditutup dan bunyinya nggak nyaman, nggak enak, nggak jelas, maka itu ada dengungnya. Contoh, waliyyu wala. Nah, itu gitu. Itu cara membedakan ada dengungnya dan tidak adanya dengungnya. Jangan sampai membaca itu bigunya tapi nggak pakai dengung. Itu salah itu. Itu namanya lahan apa kemarin? Lahan khofi. Nah, baik. Sampai sini dulu. Pekan depan kita lanjutkan lagi pembahasan.